substansi pelaku itu belum terjangkau. Motif penculikan masih dilihat sebagai individu-individu, bukan bagaimana rezim ini mempertahankan kekuasaan. Jadi saya memenuhi janji saya untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat 2 sampai 3 hari sejak pesan saya melalui Twitter saya sampaikan. Tapi sayang itu putus di tengah jalan dan hingga hari ini tidak ada lagi inisiatif yang baru, apakah itu berupa investigasi di kepolisian ataukah upaya peninjauan kembali di kejaksaan. Tidak semuanya bisa hadir, meskipun sejak 2 minggu yang lalu kami bekerja bersama-sama untuk mempersiapkan penjelasan yang insya Allah akan kami sampaikan hari ini. Apakah kasus almarhum Cak Munir ini masuk pelanggaran HAM berat ataukah tidak? Keyakinan saya waktu itu mengatakan, karena saya tahu persis kasusnya, lika-liku kasusnya, itu adalah pelanggaran HAM yang berat. Benar. Yang perintah itu presiden. 17 tahun kasus Munir gelap di era SBY hingga Jokowi. Kalau kita mencintai negara, ya sebagai bangsa saya mencintai dengan segala keragaman dan keelokan bangsa ini. Tapi sebagai orang yang kritis melihat pemerintah hari ini, saya terus terang menolak dengan kepemimpinan orang yang model kayak Jokowi. Terus terang dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia HAM, dia Presiden Joko Widodo nothing buat saya. Kalimat itu terlontar dari mulut Suciwati, istri mendiang aktivis HAM Munir Said Thalib. Saat ditanya sikapnya terhadap bangsa dan negara ini, sudah 17 tahun lamanya, waktu yang sangat panjang dan melelahkan, Suciwati terus mencari dan berusaha merebut keadilan atas kasus suaminya. Selama belasan tahun, upaya itu senantiasa membentur tembok kekuasaan. 17 tahun lalu, tepatnya pada 7 September 2004, aktivis HAM Munir Said Thalib dibunuh. Munir mengembuskan nafas terakhir di dalam pesawat Garuda Indonesia yang membawanya ke Amsterdam, Belanda. Hasil otopsi menyimpulkan bahwa Munir tewas karena racun arsenik di tubuhnya. Proses hukum sudah berjalan. Polikarpus Budihari Prianto divonis oleh Majelis Hakim Sutiarso selama 14 tahun penjara. Namun, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan Polikarpus yang menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas pembunuhan aktivis HAM itu. Polikarpus hanya divonis bersalah atas pemalsuan surat pada tahun 2008. Ia bebas pada Agustus 2018 lalu setelah mendapatkan remisi atau pemotongan masa tahanan sebanyak 51 bulan 80 hari. Aktor lain yang menjalani hukuman kasus Munir adalah Indra Setiawan, mantan Direktur Garuda Indonesia yang divonis 1 tahun penjara karena terbukti bersalah telah memberi bantuan pembunuhan berencana terhadap Munir. Indra bebas pada April 2008 setelah menjalani masa tahanan sesuai keputusan PN Jakarta Pusat. Selain Polikarpus dan juga Indra, ada Muhdi Prawiryono yang juga terlibat kasus Munir. Namun Muhdi PR divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Desember 2008 lalu. Kejaksaan Agung tidak mengajukan peninjauan kembali atas vonis itu. Pihak BIN yang selama ini dikaitkan dalam kasus pembunuhan Munir juga menyatakan kasus ini telah selesai. Hal itu diucapkan Deputi 7 BIN Wawan Purwanto saat dimintai keterangan mengenai kelanjutan kasus Munir. Namun Suciwati menolak keras untuk menyatakan kasus sudah selesai. Ia belum mendapat keadilan yang terus dicarinya selama 17 tahun ini. Ia tetap menuntut tanggung jawab negara kendati rezim silih berganti. Selama dalang penjahatnya itu belum ketemu, belum diadili, kita bilang tidak ya. Enggak ada yang namanya selesai. Selesai itu kalau dalangnya dibawa ke pengadilan. Perjalanan penanganan kasus pembunuhan Munir terjadi di 2 rezim, yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Bagi Suciwati, keduanya gagal. Mengutip pernyataan SBY, Suciwati menuturkan bahwa kasus Munir merupakan ujian sejarah. Namun SBY tak berhasil mengungkap dalang pembunuhan untuk membuat kemudian diseret ke muka pengadilan. Bahkan, dokumen hasil investigasi tim pencari fakta TPF raib hingga saat ini. Padahal, berdasarkan keterangan sejumlah pihak seperti anggota TPF Hendardi dan Usman Hamid di sidang sengketa informasi 2016 lalu, dokumen investigasi sudah diserahkan kepada SBY tapi belum diumumkan kepada publik. Sementara untuk Jokowi, Suciwati menilai mantan wali kota Solo itu lepas tanggung jawab. Suaranya melalui sambungan telepon meninggi ketika ia menyebut para terduga pelaku pelanggaran HAM masa lalu justru dibiarkan bergabung ke dalam lingkaran kekuasaan. Menurut Suci, dokumen TPF bukan menjadi satu-satunya pintu masuk untuk mengusut kembali kasus Munir. Ada banyak solusi bagi Jokowi untuk bisa berbuat seperti memanggil kembali mantan anggota TPF dan menindaklanjuti fakta persidangan. Kita bisa melihat di sana bagaimana hakim memutuskan bahwa ini adalah pemufakatan jahat. Bagaimana di proses pengadilan itu ada link ke BIN. Itu sudah jelas sekali, itu kemudian diignore. Jadi buat kami sebagai keluarga korban itu hal yang sangat mengerikan sebagai sebuah negara yang katanya harus menegakkan hukum dan hak asasi itu tidak ada.
kata Suciwati. Suciwati juga mengaku sudah hilang harapan terhadap pemerintah saat ini. Pengedegakan dan perlindungan hak asasi menurut dia sudah masuk ke dalam kondisi krisis. Terlebih menurutnya orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan Munir justru sempat menjadi bagian dari tim transisi pemerintahan Jokowi periode pertama. Karena itu Suciwati mengaku sudah tak berharap pada rezim saat ini. Tidak putus asa, kunci bagi Suciwati menjaga elan agar tetap menyala. Ia mengakui merasa lelah dan marah sebab 17 tahun waktu yang sangat panjang. Solusi menjaga perjuangan agar terus berlanjut, kata Suciwati, adalah dengan mengajak generasi muda untuk memahami HAM. Ia mengungkapkan sangat merindukan sosok seperti Munir. Bukan hanya seorang suami, seorang ayah, tapi seorang yang bisa bersuara dengan lantang dan terus-menerus membuat kita berpikir dan bertindak kritis. Direktur LBH Jakarta Arif Maulana menilai pembunuhan Munir merupakan kejahatan kemanusiaan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat. Arif yang juga merupakan aktivis Komite Aksi Solidaritas untuk Munir atau KASUM pun mendesak dengan pengecualian prinsip kadaluarsa karena sebelumnya ditangani melalui mekanisme hukum pidana sebagai pembunuhan. Jika dalam kerangka penegakan hukum kasus tindak pidana biasa, ada batas waktu 18 tahun. KASUM yang beranggotakan Koalisi aktivis dari Kontras, Imparsial, Amnesty International Indonesia, dan LBH Jakarta menyerahkan legal opinion pada kasus Munir ke Komnas HAM pada 2020. Arif meyakini pembunuhan Munir layak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam pasal 96 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Sejumlah unsur juga telah terpenuhi, setidaknya unsur pembunuhan dan penyiksaan serta melibatkan institusi negara, dalam hal ini BIN. Aktivis KASUM lainnya, Bivitri Susanti, menegaskan korban belum memperoleh keadilan dalam kasus pembunuhan terhadap Munir. Ia menilai penting penyelesaian kasus Munir secara tuntas demi perlindungan para pembela HAM.